Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya Bapak Ibu yang sekarang sedang menunggu dan harap-harap cemas ya mengenai hasil dari seleksi kompetensi CASN khususnya untuk P3K ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan untuk penyesuaian jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023, di sini kita perhatikan tidak ada masa sanggah ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah memasuki tahap pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ya, dimana mungkin ada beberapa instansi yang melaksanakan untuk jadwal teknis tambahan pada tanggal 15 sampai dengan 6 Desember 2023, dan di sini akan langsung diumumkan ya pada tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Nah, bagaimana urutan penempatannya kita akan simak ya dari surat edaran yang Menpan RB berikan ya. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan bahwa untuk jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, khusus untuk jabatan fungsional guru ya tahun anggaran 2023 meliputi yang pertama ya untuk kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Seperti kita ketahui bahwa untuk kebutuhan khusus itu terdiri dari XTHK 2 guru honorer negeri ya yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun atau minimal 3 tahun ya. Nah, di sini kriteria pelamar kebutuhan khusus meliputi pelamar prioritas yang kemarin ya lulusan passing grade tahun 2021 Bapak Ibu ya. Kemudian ex tenaga honorer atau XTHK 2 ya, dan guru non ASN di sekolah negeri. Nah, kemudian untuk pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus ya pada seleksi P3K JF guru periode sebelumnya. Kemudian XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf P, XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara BKN. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C ya adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Kemudian kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Kemendikbud Ristek ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya perlu diperhatikan bahwa untuk kebutuhan khusus dan kebutuhan umum sangat berbeda di sini. Kita lihat pada diktum ke-28 bahwa nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta yang pada penetapan kebutuhan umum. Jadi untuk kebutuhan umum itu wajib memenuhi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Kemudian nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ya, kemudian nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Kemudian penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri. Ya 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dan 24 ya untuk wawancara. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu ya untuk pelamar kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi ya jika peringkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan formasi di sekolah tersebut harus memenuhi atau untuk kebutuhan khusus harus berada dalam posisi atau nilai terbaik ya. Nah, kemudian kita akan simulasikan di sini misalnya dalam sebuah instansi atau sekolah membutuhkan formasi 8.
Seperti yang kita ketahui ya, bahwa untuk prioritas pertama yaitu PG1 yang kebetulan mungkin saja di instansi ini tidak ada pelamarnya dan terdapat P2 dan P3. Maka urutannya kita cari bahwa untuk XTHK2 itu menempati urutan yang pertama walaupun ya nilai tersebut rendah. Misalnya di sini untuk pelamar kategori XTHK2 di sini mendapatkan skor 574 ya, kemudian 545, kemudian 590. Nah, jadi urutannya yang pertama adalah, karena ini kebetulan juga mungkin nilainya tertinggi ya, kita masuk ke peringkat pertama ya. Kemudian peringkat yang keduanya adalah sama dengan XTHK2. Kemudian yang ketiga dengan skor 545 ya, dengan peringkat ketiga. Nah, di sini peringkat. Kemudian setelah formasi tersebut sudah habis ya, tinggal mencari lagi untuk urutan yang ketiga atau kategori yang ketiga, yaitu pelamar khusus guru non ASN yang di sekolah negeri ya. Nah, jadi untuk peringkat yang keempatnya diperoleh P3 ya di sini. Kemudian peringkat yang kelimanya masih ya P3 guru honorer negeri. Kemudian peringkat yang selanjutnya yang keenam dengan skor 588 di sini diraih oleh P3 ya, sama. Kemudian yang ketujuh dan P3 yang ke-8. Maka formasi yang ada dalam instansi tersebut sudah habis diperoleh oleh peringkat sesuai dengan kategorinya, yaitu XTHK2 dan guru honorer negeri. Ya, kemudian untuk Bapak Ibu, ya untuk pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi seperti sesuai ya dengan pasal 33, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas ya untuk kategori umum dan berperingkat terbaik untuk kategori khusus. Nilai ambang batas dan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Jadi pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat atau kompetensi atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud ayat 1, nilai ambang batas kompetensi teknis dan nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial. Tentunya yang tadi ya yang disimulasikan belum mendapatkan penambahan nilai. Apabila misal Bapak Ibu mendapatkan serdik, maka nilainya sudah ditambahkan dengan afirmasi ya. Kemudian jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan Menteri. Nilai ambang batas kompetensi teknis diberlakukan pada kumulatif nilai kompetensi teknis dengan CAT, nilai seleksi kompetensi teknis tambahan, dan nilai tambah ya. Jadi itulah ya Bapak Ibu yang perlu diketahui, bahwa untuk urutan penempatan ya disesuaikan dengan nilai peringkat terbaik ya untuk jabatan kategori kebutuhan khusus ya. Tentunya kalau misalnya untuk kebutuhan umum itu disesuaikan dengan sisa formasi jika tersedia pada instansi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.